Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar senantiasa patuh dan taat terhadap segala perintahnya, serta menjauhi larangannya. Amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Sahabat dakwah, bahwa setiap manusia sudah memiliki takdirnya sendiri-sendiri termasuk takdir usia kematian. Ada orang yang sudah ditetapkan meninggal dalam keadaan syahid. Apakah mati syahid itu? Mati syahid adalah kondisi ketika kita meninggal dunia dalam keadaan terpuji di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahid berasal dari kata dasar syahida yang berarti hadir serta menyaksikan, baik dengan mata lahir ataupun mata batin. Keutamaan seseorang mati syahid menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani dalam Suara Muhammadiyah adalah dapat menyaksikan para malaikat turun kepada mereka dan mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka, seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Keutamaan ini pun juga tersirat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 169. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Bagi sahabat dakwah yang meninggal dengan syahid, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah, tetapi ada satu hal yang harus diselesaikan, yaitu masalah hutang piutang. Ketika kita berhutang, maka kewajiban melunasinya harus dituntaskan baik di dunia maupun kelak di akhirat akan ditagih untuk melunasinya. Oleh karena itu jangan anggap remeh dengan masalah hutang piutang. Keutamaan mati syahid seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim sebagai berikut. Artinya, dari Abdullah bin Amr bin Esh, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya, kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Karena sangat pentingnya masalah hutang piutang, maka sebaiknya sebelum waktunya kita kembali kepada Allah sebisa mungkin sudah diselesaikan, atau jika sudah meninggal ahli waris harus secepatnya melunasi hutangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 jenis mati syahid selain orang yang gugur di jalan Allah, di antaranya yakni seseorang yang terbunuh oleh wabah, kondisi tenggelam, radang selaput dada, penyakit perut, korban kebakaran, meninggal di bawah bangunan, dan wanita yang meninggal saat melahirkan adalah syahid. Al-Muwatta Malik, buku 16, hadis 36. Berikut 10 penjelasan dari beberapa syarat seseorang dikatakan meninggal dalam keadaan syahid. 1. Meninggal karena wabah. Tentu kita semua ingat pada tahun 2020 terjadi wabah atau pandemi COVID-19. Banyak orang yang meninggal karena wabah ini. Namun, apakah mereka bisa dikatakan meninggal dalam keadaan syahid? Melansir Dawate Islami, kriteria dari meninggal dalam keadaan syahid yakni salah satunya karena wabah penyakit. Tiada satupun musibah atau penyakit di dunia yang menimpa kita tanpa seizin Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang seperti dalam Quran Surat At-Tagabun ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang, kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bisa disimpulkan dari ayat di atas bahwa seseorang yang meninggal karena sebuah wabah adalah meninggal dalam keadaan syahid. Namun perlu diingat hal ini tentu tidak berlaku untuk seseorang yang dengan sengaja membahayakan dirinya sendiri dan lalai terhadap kesehatan untuk menghindari dari wabah tersebut. Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, artinya, janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Selain itu, dalam sebuah hadis lain yang mendukung juga disebutkan,
Artinya, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, ketika ada sebuah wabah penyakit, kita semua harus tetap melindungi diri dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Meninggal disebabkan tenggelam. Meninggal dalam keadaan tenggelam termasuk dalam keadaan mati syahid. Hal ini bisa jadi orang yang tenggelam karena hujan deras, jatuh ke sungai, atau laut. Semua kriteria ini tentunya diikuti dengan niat yang baik, yaitu bukan tenggelam karena melakukan bunuh diri. 3. Meninggal dalam keadaan sakit perut. Seseorang yang meninggal karena sakit perut termasuk dalam golongan orang yang mati syahid. Mereka akan mengalami banyak penderitaan dan biasanya berlangsung lama sebelum akhirnya meninggal dunia. Beberapa ulama memberikan contoh sakit perut seperti diare berat dan penyakit seperti kanker perut. 4. Meninggal karena penyakit selaput dada. Penyakit jenis ini biasanya disebut penyakit pleuritis, yakni terjadi peradangan pada selaput paru. Dalam riwayat Miratul Manajih, menjelaskan bahwa seseorang dengan penyakit selaput dada akan merasakan sakit luar biasa. Gejalanya seperti demam, batuk, dan rasa sakit pada bagian tulang rusuk. 5. Meninggal karena tertimpa bangunan. Salah satu kriteria selanjutnya adalah ketika seseorang meninggal ketika ada sebuah rumah atau bangunan roboh dan menyebabkan meninggal dunia. Ibn al-Utsaimin berpendapat, jika seseorang meninggal dalam kecelakaan mobil, itu juga dapat dimasukkan dalam kriteria ini. 6. Meninggal karena kebakaran. Meninggal karena terjadi kebakaran termasuk dalam mati syahid. Tentunya seseorang itu sedang dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah. 7. Meninggal karena melahirkan. Meninggal ketika melahirkan termasuk dalam golongan mati syahid. Proses melahirkan akan mempertaruhkan nyawa bagi sang ibu dengan rasa sakit yang luar biasa. 8. Meninggal karena membela hartanya. Ketika seseorang mempertahankan hartanya dari rebutan orang lain, misalnya dirampok maupun dibegal, maka termasuk meninggal dalam keadaan syahid. Diriwayatkan oleh Said bin Zaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, artinya, barang siapa yang terbunuh saat melindungi hartanya adalah syahid, dan dia yang terbunuh saat membela keluarganya, atau darahnya, atau agamanya adalah syahid. Sunan Abi Dawud. Buku 42, hadis 177. 9. Meninggal karena membela agama Allah. Jika kita meninggal di jalan Allah seperti membela agama, maka termasuk dalam keadaan syahid. Sesuai dengan hadis Nabi berikut ini. Artinya, dari Said bin Zaid ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, jiwanya, maka ia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 10. Meninggal karena hewan. Ketika kita menerima serangan dari hewan, maka ini juga termasuk dalam kategori mati syahid. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menyebutkan bahwa korban sengatan serangga dan korban jatuh meninggal dari kuda atau unta juga mendapat derajat syahid. Artinya, dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memutuskan berjuang di jalan Allah, lalu meninggal atau gugur, siapa terjatuh meninggal karena dilempar oleh kuda atau untanya, siapa yang disengat serangga, siapa yang meninggal di pembaringannya dengan wajar sesuai kehendak Allah, niscaya ia terhitung mati syahid dan ia berhak mendapat surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu beberapa kriteria seseorang meninggal dalam keadaan syahid. Semoga kita bisa mendapatkannya karena mati syahid adalah untuk mereka orang-orang yang terpilih oleh Allah. Selalu melakukan kebaikan di jalan Allah supaya ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.